semuanya, kembali lagi bersama saya Carlos Siburian. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi mekanika tanah tentang tegangan vertikal pada massa suatu tanah. Tegangan vertikal pada massa tanah yang pertama yaitu tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban garis. Kenaikan atau perubahan tegangan vertikal di dalam massa tanah tersebut dapat dihitung dengan menggunakan dasar-dasar teori elastis sebagai berikut. Delta P sama dengan 2Q kali Z pangkat 3 Pi per dalam kurung S kuadrat tambah Z kuadrat lalu dikuadratkan lagi. Gambar beban garis di atas permukaan massa tanah yang semi tak terhingga. Contoh soal. Dari gambar grafik di atas, sebuah beban garis dengan panjang tak terhingga memiliki intensitas beban Q sama dengan 400 lb per feet. Tentukan tegangan vertikal pada titik A yang mempunyai koordinat X sama dengan 6 feet dan Z sama dengan 8 feet. Penyelesaiannya delta P sama dengan 2Q Z pangkat 3 per Pi dalam kurung S kuadrat tambah Z kuadrat dikuadratkan lagi. Itu sama dengan 2 dikali 400 dikali 8 pangkat 3 per Pi dalam kurung 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 lalu dipangkatkan 2 sehingga hasilnya menjadi 13,04 lb per feet. Tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban lajur, lebar terbatas dan panjang tak terhingga. Persamaan dasar untuk kenaikan tegangan vertikal pada suatu titik dalam suatu massa tanah yang diakibatkan oleh beban garis dapat digunakan juga untuk menentukan tegangan vertikal pada suatu titik diakibatkan beban lajur yang lentur. Untuk menghitung besarnya tegangan vertikal tersebut, perlu diadakan pergantian harga Q dengan Q dikali dr dan X menjadi X dikurang R, sehingga persamaannya akan menjadi dP sama dengan 2 dalam kurung Q dikali dr dikali Z pangkat 3 per Pi dalam kurung kerawal dalam kurung X dikurang R kuadrat ditambah Z kuadrat tutup kurung kerawal kuadrat. Sedangkan untuk delta P nya integral dari dP. Persamaannya dapat disederhanakan menjadi delta P sama dengan Q per Pi dikali beta tambah sin beta cos beta ditambah 2 delta. Ini adalah tabel variasi delta P per Q terhadap 2Z per B dan 2X per B. Tabel tersebut dapat digunakan untuk menghitung kenaikan tegangan vertikal pada sebuah titik akibat beban lajur yang lentur. Sedangkan untuk garis-garis isobar, tempat kedudukan titik yang bertegangan sama, dapat dilihat pada grafik berikut. Untuk yang di kiri bisa kita lihat bahwa itu adalah fondasi lajur memanjang, sedangkan di sebelah kanan adalah fondasi bujur sangkar. Dan untuk grafiknya melengkung seperti yang ada dalam gambar. Contoh soalnya adalah gambar seperti berikut. Jika kita mengacu kembali kepada grafik dan diketahui bahwa kedalaman WF adalah 12 meter, beban jalur memanjang, diketahui Q sama dengan 2000 kN per meter. Untuk A-nya sama dengan B dikali L. L diambil untuk per meter, sehingga L-nya adalah 1. Dan 4 dikali 1 sama dengan 4 meter kuadrat. Untuk Q kecil sama dengan Q besar per A tambah WF per A. Q besarnya tadi 2000 per A-nya 4 ditambah WF 4 dikali 1 dikali 1 dikali 24. Untuk WF 4 kali 1 kali 1 adalah volume dan 24-nya adalah massa jenis beton per A-nya 4 hingga hasilnya menjadi 524 kN per meter kuadrat per meter. Nah, cara menentukan fondasi lajur memanjang adalah tarik garis vertikal dari atas ke bawah sesuai dengan tabel yang ada. Lalu kita mencari garis 3B. Nah, garis 3B adalah yang di situ sehingga akan ditemukan angka 0,21 Q. Dapatnya 3B dari kedalaman 12 meter dibagi dengan B yaitu 4 meter sehingga 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dari grafik diperoleh nilai sebesar 0,21 Q sehingga untuk delta tau V-nya sama dengan 0,21 Q yaitu 0,21 dikali 524 sama dengan 110,4 kN per meter kuadrat per meter. Untuk beban bujur sangkar diketahui Q sama dengan 2000 kN per meter, A-nya sama dengan B dikali L, L itu sama dengan B sehingga 4 dikali 4 sama dengan 16 meter kuadrat. Untuk Q kecil sama dengan Q besar per A ditambah WF per A yaitu 2000 per 16 ditambah 4 dikali 4 dikali 1 dikali 24 per 16 sehingga hasilnya adalah 149 kN per meter kuadrat. Untuk grafik kita mengambil di sebelah kanan yaitu fondasi bujur sangkar. Seperti yang sudah kita dapat tadi bahwa kedalamannya adalah 3B sehingga langsung aja 3B ditarik garis dari vertikal dan horizontal maka akan ditemukan angka 0,054 Q. Dari grafik diperoleh nilai sebesar 0,054 Q sehingga delta tau V-nya sama dengan 0,054 dikali 149 sehingga hasilnya menjadi 8,046 kN per meter kuadrat. Oke, langsung aja masuk yang ketiga yaitu tegangan vertikal di bawah titik pusat beban merata berbentuk lingkaran. Dengan menggunakan penyelesaian Boussinesq untuk tegangan vertikal D dikali PZ
yang diakibatkan oleh beban terpusat. Kita juga dapat menentukan besarnya tegangan vertikal di bawah titik pusat lingkaran lentur yang mendapat beban terbagi rata. Pada gambar 6.13, yaitu gambar yang ada di sebelah kanan, dimisalkan bahwa intensitas tekanan pada suatu lingkaran berjari-jari R adalah Q. Beban total pada suatu elemen luasan dalam kurung berwarna hitam adalah Q dikali R kali dr dikali d alfa. Tegangan vertikal yaitu dP pada titik A akibat beban pada elemen luasan tersebut dalam kurung yang dapat dianggap sebagai beban terpusat karena dr sama dengan O dan d alfa sama dengan 0, sehingga dapat diperoleh persamaan dP sama dengan 3 dalam kurung Q dikali R dikali dr dikali d alfa per 2pi dikali Z pangkat 3 per R kuadrat tambah Z kuadrat kurung pangkat 5 per 2. Untuk delta P sama dengan Q dalam kurung 1 dikurang 1 per R per Z kuadrat tambah 1 tutup kurung pangkat 3 per 2. Nah, ini adalah variasi delta P per 2 terhadap Z per R. Dan yang terakhir itu adalah tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban berbentuk 4 persegi panjang. Rumus Boussinesq dapat juga digunakan untuk menghitung penambahan tegangan vertikal di bawah beban lentur berbentuk 4 persegi panjang. Sebagaimana terlihat pada gambar 6.15. Beban tersebut terletak di permukaan tanah serta mempunyai panjang L dan lebar B. Beban merata pada luasan tersebut per satuan luas adalah sama dengan Q. Untuk menentukan kenaikan tegangan vertikal delta P pada titik A yang terletak pada kedalaman Z di bawah salah satu titik sudut dari luasan segi 4 tersebut, kita harus meninjau suatu elemen luasan kecil dx dikali d dari segi 4 itu. Dan rumusnya adalah dP sama dengan 3Q dikali dx dikali dy dikali Z pangkat 3 per 2pi dalam kurung S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 5 per 2. Kenaikan tegangan delta P pada titik A yang disebabkan oleh seluruh beban pada luasan segi 4 tersebut dapat diperoleh dengan cara mengintegrasikan persamaan di bawah ini, yaitu delta P sama dengan integral dP sama dengan integral Y sama dengan 0 sampai dengan B dikali integral X sama dengan 0 sampai dengan L 3Q kali Z pangkat 3 dikali D X dy per 2pi dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 5 per 2, yaitu sama dengan Q I2, dimana I2 sama dengan 1 per 4pi dalam kurung 2mn akar dari m kuadrat tambah n kuadrat tambah 1 per m kuadrat tambah n kuadrat tambah m kuadrat n tambah 1 kali m kuadrat tambah n kuadrat tambah 1 per m kuadrat tambah n kuadrat tambah 2 ditambah tan pangkat min 1 2mn akar dari m kuadrat tambah n kuadrat tambah 1 per m kuadrat tambah n kuadrat kurang m kuadrat n tambah 1, dimana m sama dengan b per z dan n sama dengan L per Z. Ini adalah gambar grafik variasi I2 terhadap M dan N. Untuk lebih mudahnya langsung aja ke contoh soal. Q-nya sama dengan 150 kN per meter kubik. Panjangnya adalah 3 meter dan lebarnya 2 meter. Jarak A aksen ke beban persegi panjangnya adalah 1 meter. Pada gambar menunjukkan sebuah luasan berbentuk 4 persegi panjang yang mendapat beban merata. Tentukan besarnya kenaikan beban vertikal delta P di bawah titik A aksen yang mempunyai kedalaman Z sama dengan per meter. Penyelesaian kenaikan tegangan delta P maka dapat dituliskan sebagai berikut. Delta P sama dengan delta P1 dikurang delta P2. Delta P adalah besar kenaikan beban vertikal untuk delta P1, yaitu kenaikan tegangan akibat luasan beban seperti pada gambar P. Untuk delta P2 kenaikan tegangan akibat luasan beban seperti pada gambar C. Untuk gambar B-nya diperoleh M sama dengan B per Z. B-nya 2 dan Z-nya 4 hingga M-nya sama dengan 0,5. Sedangkan L sama dengan L per Z sama dengan 4 per 4, hasilnya menjadi 1. Dari gambar 6.16 yaitu grafik varian I2 untuk M sama dengan 0,5 dan N sama dengan 1, maka akan ditemukan harga variasi I2 sama dengan 0,1225, sehingga delta P1 sama dengan Q dikali I2 sama dengan 150 dikali 0,1225 sama dengan 18,38 kN per meter kuadrat. Untuk gambar C, maka akan diperoleh M sama dengan B per Z sama dengan 1 per 4 atau 0,25 dan N nya sama dengan L per Z yaitu 2 per 4 atau 0,5. Untuk M sama dengan 0,25 dan N sama dengan 0,5, akan ditemukan harga variasi I2 nya sama dengan 0,0473, sehingga AP2 sama dengan Q dikali I2 150 dikali 0,0473 sama dengan 7,1 kN per meter kuadrat, sehingga delta P sama dengan delta P1 dikurang delta P2 sama dengan 18,38 dikurang 7,1, sehingga hasilnya menjadi 11,28 kN per meter kuadrat. Sekian materi tentang tegangan vertikal pada massa suatu tanah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya, sukses selalu.